Hai Sobat ALS, Kembali lagi dengan saya Ellen. dan saya Lika. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau membahas lebih dalam terkait natura dan atau kenikmatan yang berkaitan dengan fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Nah sekarang itu masih gonjang-ganjing nih mengenai kendaraan dinas. Kendaraan dinas kan pastinya kan kalau dari perusahaan itu ya akan diberikan kepada pegawainya mungkin ya direksinya ataupun yang memiliki jabatan tertentu. Biasanya jabatan tinggi ya Kak ya. Benar sekali. Nah kita langsung masuk aja ya. Jadi nih fasilitas kendaraan dinas dari pemberi kerja. Batasannya yang pertama diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki pernyataan modal pada pemberi kerja. Yang kedua, memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir itu sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan pajak dari pemberi kerja. Nah sekarang ini tuh kayak masyarakat tuh masih bingung dengan adanya gara-gara PMK 66 ini. Kayak gimana sih yang menjadi non-objek, gimana sih menjadi objek, padahal itu cuma ada 2 syarat saja sebenarnya. Yang pertama, dia tidak ada penyertaan modal, dan yang kedua itu dia memiliki rata-rata penghasilan bruto mencapai 100 juta per pegawai per bulan. Oke, nah jadi di sini apabila ini kan ada 2 syarat ya Sobat ALS. Apabila salah satu dari syaratnya itu tidak terpenuhi, maka fasilitas kendaraan dinas tersebut akan masuk menjadi objek PPH. Jadi harus dua-dua syaratnya itu terpenuhi. Gitu. Jadi contoh nih, misal seseorang gitu ya, A dia tidak memiliki penyertaan modal, tetapi rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir itu lebih dari 100 juta. Maka fasilitas kendaraannya akan dikenakan objek PPH. Benar sekali. Sama juga nih, misal ada karyawan B. Karyawan B ini memiliki penyertaan modal pada perusahaan, tapi penghasilan brutonya dia ini di bawah 100 juta per bulan pajak. Nah, kan tetap nih poin A-nya tidak terpenuhi, maka dia juga tidak bisa memanfaatkan yang dikecualikan dari PPH. Intinya simpel aja kok. Apabila nih salah satu dari persyaratan itu tidak terpenuhi, ya udah berarti dia menjadi objek PPH. Kalau kedua-duanya ini terpenuhi ya sudah oke, dia berarti bisa terbebas dari objek PPH. Benar sekali. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke contohnya. Oke, nah contohnya di sini Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 tahun di PT JQ. Nah, Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal pada PT JQ. Jadi sudah kita tahu untuk syarat yang pertama sudah dipenuhi ya, bahwa Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal. Lalu, mulai Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD dari PT JQ dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan, serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang perlu saya tekankan di sini Sobat ALS, bahwa penghasilan bruto, rata-rata penghasilan bruto yang dihitung ini tidak hanya berasal dari gaji saja, tetapi juga termasuk uang, natura, dan fasilitas-fasilitas yang dikecualikan dari objek PPH pada batasan tertentu. Itu juga tergolong sebagai penghasilan bruto. Oke, langsung aja nih kita masuk ke bulan Januari 2025. Jadi, nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan itu 80 juta. Dan nilai dari fasilitas kendaraannya sendiri adalah 20 juta. Lalu kita mau mencari kan ya, untuk rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir. Berarti yang perlu kita hitung adalah rata-rata penghasilan dari Februari 2024 hingga Januari 2025. Itu sebesar 95 juta. Nah, untuk syarat yang kedua Kak, itu kan rata-rata penghasilan bruto sampai dengan 100 juta. Untuk bulan Januari ini kan hanya 95 juta. Berarti dia dapat memanfaatkan fasilitas kendaraan dinas yang dikecualikan dari objek PPH. Maka dari itu untuk fasilitas kendaraan 20 juta pada bulan Januari ini dibebaskan atau dikecualikan dari objek PPH.
Enak banget Kak ya. Jadi itu bebas dari objek pajak. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke bulan Februari nih di 2025. Kita ketahui bahwasannya untuk nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan itu senilai 90 juta rupiah. Kemudian untuk nilai fasilitasnya senilai 22 juta rupiah. Kemudian berapa nih rata-rata penghasilan brutonya dalam 12 bulan terakhir? Yaitu senilai 105 juta rupiah. Nah, nilai 105 juta rupiah ini dihitung dari kapan? Yaitu dari Maret 2024 sampai Februari 2025. Penghasilan ataupun rata-rata penghasilan bruto yang 12 bulan terakhir itu kan tadi 105 juta rupiah ya. Nah, 105 itu kan berarti sudah melebihi dari persyaratan yang telah diberikan oleh DJP. Berarti itu termasuk objek pajak dan itu harus dipotong. Benar, karena dia tidak bisa lagi dikecualikan karena sudah melebihi 100 juta ya Kak ya. Nah, jadi kita tidak usah perlu bingung gimana nih masuk atau enggak. Yang pertama kan tadi persyaratannya sebenarnya sudah masuk, dia tidak ada penyertaan modal. Tetapi di persyaratan kedua ternyata penghasilan brutonya itu lebih dari 100 juta. Maka ia termasuk menjadi objek PPh. Untuk contoh selanjutnya pada bulan Maret 2025. Nah, untuk nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan ini senilai 100 juta rupiah. Kemudian untuk nilai fasilitas kendaraannya senilai 21 juta rupiah. Lalu berapa nih rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir? Yaitu senilai 110 juta rupiah. Dihitung bulan terakhirnya itu dari April 2024 sampai Maret 2025. Nah, rata-rata penghasilan brutonya tadi kan 110 juta ya. Itu sudah lebih dari kriteria yang diberikan oleh wajib pajak. Oleh DJP. Maaf ya, oleh DJP. Saking semangatnya untuk wajib pajak nih selalu wajib pajak yang diingat. Benar. Kemudian dari 110 itulah maka berarti itu menjadi objek pajak penghasilan sehingga tidak dikecualikan oleh DJP. Seperti itu. Jadi untuk yang bulan Maret ini bisa kita bilang sama dengan bulan Februari ya Kak? Iya. Karena dia lebih dari 100 juta rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir sehingga fasilitas kendaraannya dikenakan objek PPh. Benar banget. Mungkin sekian dulu ya penjelasan dari kita terkait fasilitas kendaraan dinas. Apabila Sobat ARS ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja lewat kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ellen. dan saya Lika. See you.